Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan mengenai tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia di masa kini dan juga masa mendatang. Pancasila itu sendiri merupakan cita-cita yang menjadi dasar pandangan dan pemahaman pada negara. Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Ketika suatu negara tidak lagi menempatkan ideologi negaranya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, maka akan timbul celah bagi ideologi lain untuk masuk. Dalam hal ini, kami mengangkat sebuah isu yaitu Operasi Papua Merdeka. Berikut videonya. Masih soal Papua, saudara, masyarakat diminta tak terpengaruh dengan deklarasi Papua Merdeka yang disampaikan pimpinan United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda, lewat media sosial. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan deklarasi kemerdekaan Papua yang disampaikan Benny Wenda sebagai hal yang tidak berdasar dan hanya ilusi. Mahfud MD dalam pernyataannya mengatakan posisi Papua dalam NKRI sudah final dan diakui oleh PBB. Mahfud juga menilai bahwa pernyataan Benny Wenda tak berdasar soal Papua Merdeka. Benny Wenda menurut Mahfud juga tidak memiliki legitimasi apapun di Papua dan dunia internasional. Benny Wenda ini membuat negara ilusi. Negara yang tidak ada sebenarnya dalam faktanya. Papua Papua Barat itu apa? Karena negara itu syaratnya ada 3 dan ada 1. Menurut Montevideo Convention syaratnya itu ada rakyat yang dia kuasai, ada wilayah yang dia kuasai, kemudian ada daerahnya, ada pemerintahnya. Nah, dia kan tidak ada tuh, rakyatnya siapa? Dia memberontak dan dia orang luar. Wilayahnya Papua kita real yang menguasai. Pemerintah dia siapa yang menguasai? Dia pemerintah. Orang Papua sendiri tidak juga. Sementara Ketua MPR Bambang Susatyo menyebut pernyataan Benny Wenda yang membuat negara sendiri tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum internasional. Bambang Susatyo meminta pemerintah dan aparat kepolisian menindak tegas langkah-langkah separatisme yang dilakukan oleh sekelompok orang agar tidak meresahkan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi politik yang ada di Papua maupun di seluruh tanah air kita. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa negara harus menindak tegas apapun langkah yang dilakukan terkait dengan upaya-upaya memisahkan diri atau merebut tanah air kita atau sebagian daripada tanah air kita, karena itu jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saudara-saudara sekalian, pernyataan pimpinan kelompok separatis Papua, Benny Wenda, baru-baru ini tentang deklarasi pembentukan pemerintah negara Papua, kita semua sama-sama tahu bahwa itu hanya sepihak dan tidak sesuai dengan hukum internasional. Apa itu Operasi Papua Merdeka? Operasi Papua Merdeka merupakan suatu gerakan pro-kemerdekaan Papua yang mulanya adalah reaksi orang Papua atas sikap pemerintahan Indonesia sejak 1963. Pada berita yang baru saja kita lihat, di mana OPM itu sendiri sudah mulai mendeklarasikan kemerdekaan. Namun, kita diminta untuk tidak terpengaruh oleh pendeklarasian tersebut. Karena pada dasarnya, posisi Papua itu sendiri sudah pasti termasuk ke dalam bagian dari NKRI yang telah difinalkan oleh PBB. Dalam hal ini, Operasi Papua Merdeka dapat menyebabkan keresahan pada pihak di Indonesia. Tidak hanya berita-berita tidak benar, Operasi Papua Merdeka juga sering melakukan penyergapan terhadap warga sipil maupun masyarakat sekitar. Operasi Papua Merdeka memberikan ancaman yang pasti terhadap bangsa di bidang ideologi, secara pertahanan dan keamanan. Karena gerakan ini mengandung separatisme yang merupakan gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia satu sama lain. Pertama, sejarah integrasi dan status identitas politik.
Pada problem ini, konflik Papua didasarkan pada adanya perbedaan cara pandang antara nasionalis Indonesia dan nasionalis Papua, atau sejarah peralihan kekuasaan Papua dari Belanda ke Indonesia. Nasionalis Indonesia memandang polemik penyerahan kekuasaan dan status politik Papua telah selesai dengan adanya PPRA 1969 dan diterimanya hasil penentuan tersebut oleh Majelis Umum Sidang PBB. Sementara, nasionalis Papua beranggapan PPRA 1969 itu sendiri terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia termasuk 1025 perwakilan warga. Terlebih, nasionalis Papua berpegang pada insiden pada tanggal 1 Desember 1961. Kedua, problem kekerasan politik dan pelanggaran HAM. LIPI mencatat, problem ini muncul sebagai ekses dari pandangan dari keutuhan NKRI adalah harga mati, dan gagasan memisahkan diri merupakan tindakan melawan hukum yang kemudian diidentifikasikan secara militeristik, sehingga upaya tersebut diartikan dengan menggunakan pendekatan keamanan sebagai solusi untuk mengakhiri perbedaan. Hasilnya, rakyat Papua mengalami kekerasan politik dan terlanggarnya hak asasinya. Akibat pelaksanaan tugas memerangi Organisasi Papua Merdeka atau OPM, negara yang seharusnya hadir sebagai institusi yang mensejahterakan justru muncul sebagai sosok yang berwajah sangar. Untuk faktor ketiga dari penyebab munculnya operasi Papua Merdeka ialah problem kegagalan pembangunan. Topik pembangunan dijadikan salah satu isu utama yang menjadi akar konflik di Papua dikarenakan adanya ketimpangan yang terjadi. Gap ekonomi dan pembangunan jika dibandingkan dengan daerah lain, lalu didiskriminasi, kebijakan pusat ke daerah, dan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan terhadap kekayaan alam Papua adalah beberapa hal yang menjadikan pemerintah gagal melakukan pembangunan di Papua. Ironisnya, data menunjukkan pembangunan ekonomi justru lebih banyak dilakukan di era sebelum daripada setelah pelaksanaan Otsus. Kondisi ini diperparah dengan adanya tingkat kecemburuan sosial yang tinggi antara penduduk asli dan pendatang atas penguasaan sektor perekonomian. Jadi, pada faktor keempat mengenai penyebab dari munculnya operasi Papua Merdeka itu disebabkan oleh masalah marginalisasi dan juga inkonsistensi kebijakan Otsus. Marginalisasi sendiri dapat dilihat dari berbagai aspek. Contohnya aspek demografi, sosial politik, sosial budaya, dan juga ekonomi. Lalu, seringkali terjadi juga tindakan separatisme. Lalu pada bidang politik, apalagi di zaman Orde Baru, itu bisa dihitung berapa banyak orang Papua yang berhasil menduduki jabatan sebagai gubernur. Di sini saya akan memberikan solusi alternatif untuk menangani kasus separatisme Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Cara yang dapat ditempuh atau yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan pendekatan secara halus atau soft approach dengan melakukan perjanjian damai dengan pemerintah dengan jaminan pemerintah memberikan amnesti atau pengampunan setelah pihak-pihak Organisasi Papua Merdeka ini menyerahkan diri. Namun di samping itu harus diutamakan dulu yaitu proses hukum atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pihak OPM sebelumnya sebelum memberikan amnesti tersebut. Hal ini dapat terbukti dengan kasus yang sama di Aceh, yaitu gerakan Din Minimi yang setelah dilakukan perjanjian damai dengan pemberian amnesti, pihak Din Minimi dapat melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah. Penyelesaian konflik yang paling efektif untuk ditempuh adalah dengan menggunakan dialog antara kedua belah pihak melalui mekanisme horse trading. Pelaksanaan dialog dapat berjalan lebih efektif dan kedua pihak dapat menyampaikan keinginannya secara terbuka. Berbagai adaptasi juga diperlukan dalam melakukan dialog antara kedua pihak. Mengubah level aktor serta agenda dalam dialog merupakan substansi yang dianggap penting untuk diselaraskan kembali oleh pemerintah Indonesia demi tercapainya perdamaian. Komitmen dalam melakukan dialog harus dipenuhi oleh kedua pihak demi terciptanya resolusi konflik yang diinginkan.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.